Selamat pagi teman-teman semua, semangat pagi untuk dasar luar biasa dan yang selalu menonton video-video di channel Motivation Income. Dan kali ini perkenalkan nama saya YK, YEKA, bisa dibayangkan YK. Dan kita akan membahas mengenai, kita akan membedah OVO Invest, yaitu punyanya Bareksa, Manulife. Kenapa sangat konstan naiknya walaupun sedikit-sedikit, tapi kok stabil-stabil banget ya? Kenapa ya? Beda dengan OVO Invest yang punya Ciptadana. Dan setelah saya membedah, akhirnya saya menemukan bahwa sebelum kita membahas tentang grafiknya, pertama-tama saya akan menyambut dengan sangat luar biasa untuk Anda yang sudah menonton video ini. Tentunya kita-kita ini adalah orang yang mau belajar, mau melek finansial, mau mencari tahu hal yang baru, mau mencari tahu hal yang kita nggak tahu gitu ya. Jadi sekilas mengenai OVO Invest, ini ada di aplikasi OVO. Mungkin saya sudah beberapa kali membuat konten sekitaran OVO dan OVO Invest. Jadi kalau dulu itu OVO punya yang namanya Ciptadana itu ya. Jadi kalau grafiknya itu lumayan fluktuatif, turunnya lumayan, naiknya lumayan, karena di Ciptadana ini ada beberapa segmen investasi mulai dari saham hingga pasar uang dengan kombinasi yang menurut saya cukup agresif sehingga bisa memberikan ROI yang lumayan tinggi untuk 1 tahunnya. Nah itu kita sudah menjalani berinvestasi dengan OVO Ciptadana beberapa tahun mungkin ya, dan tentunya banyak dari kita yang sudah merasakan hasilnya, profitnya. Saya juga termasuk yang suka berinvestasi di OVO Invest ini karena memang sangat mudah, sangat murah. Mulai dari Rp10.000 kita sudah bisa belajar berinvestasi melalui produk-produk reksadana by OVO Invest ini. Dan yang terbaru, kalau nggak salah sejak Juni 2020 muncul Bareksa Manulife ini. Jadi sejak Juni 2020 total kelola sudah sekitar 10 miliar nggak salah. Tentunya ini masih amount yang kecil ya dibandingkan yang ada di luar sana, tetapi ini sangat menarik perhatian saya karena dia bisa memberikan grafik yang nyantai tapi nggak ada turun-turunnya. Kenapa ya? Itu saya sempat apakah ini money game, apakah ini ponzi gitu ya, apakah ini apa? Nah setelah saya cari tahu, saya coba baca prospektifnya, baca ini fact sheetnya, ternyata ya ampun, saya kok nggak kepikiran bahwa OVO Invest yang Bareksa ini adalah 100% dana kita ditempatkan di pasar uang, sehingga itu yang membuat risiko kita menjadi sangat rendah. Tentunya dengan risiko yang rendah juga berimbas kepada returnnya atau profitnya atau imbal hasilnya. Dan tentunya kalau dilihat dari grafiknya sih memang naik terus, tapi kenaikannya untuk rate Rp10.000 itu mungkin rata-rata di Rp1 per 1-2 hari gitu ya. Jadi sangat kecil. Jadi kalau mungkin ya kalau bayangan saya ketika kita berinvestasi di pasar uang, mungkin return per tahunnya ya di angka 3-5% itu kalau bagus, jadi di angka itu. Tetapi yang menarik adalah bagaimana kita bisa menaruh uang kita dengan sangat nyaman dan sangat aman, kemudian tidak ada biaya administrasi, tidak ada biaya maksudnya ketika kita mengambil produk Bareksa ini tidak ada cas, kemudian ketika kita withdraw atau kita jual juga tidak ada cas. Nilai ditampilkan adalah nilai net tanpa ada pengurangan biaya apapun. Nah, ini sangat menarik untuk kita yang mau berinvestasi dengan resiko yang paling rendah. Jadi OVO Invest dari Bareksa ini jadi salah satu tujuan kita ketika kita ingin berinvestasi dengan sangat rendah risikonya. Kalau return nggak usah dipikirkan teman-teman, karena nomor 1 dari berinvestasi adalah yang harus kita pikirkan adalah keamanan. Nomor 1 adalah keamanan, bukan tingkat profitnya.
semakin kita aman dana kita di instrumen investasi kita, tentunya tidur kita semakin nyenyak, makan kita semakin lahap, wajah kita semakin ganteng. Oh enggak ya, belum tentu ya. Tapi yang pasti gini, kalau Anda ingin berinvestasi dengan risiko yang rendah dengan tidak terlalu mempedulikan imbal hasil yang sangat tinggi, ya prediksi saya sih di angka 3-5% per tahun yang diberikan ini cukup oke untuk kita mulai belajar. Dan teman-teman banyak yang bertanya, kapan belinya, kapan jualnya Pak? Kalau saya sih, saya selalu menyarankan belinya sesegera mungkin, jualnya nanti aja lah. Mungkin 2-3 tahun lagi itu nggak apa-apa. Jadi nggak usah terlalu dipedulikan atau dilihatin setiap hari, aduh ini naik, aduh ini kok nggak naik, aduh ini kenapa? Nggak usah terlalu dipikirkan seperti itu. Tentunya ketika kita sudah beli, ya udah biar ketika kita ada uang lebih lagi, misalnya dapat THR-an mungkin, ya udah tinggal top up di OVO, kemudian berinvestasi di OVO Invest yang baik-baik. Saya juga kurang paham, tapi kayaknya akun-akun yang baru nggak ada yang OVO Invest yang cipta dana ya. Kalau punya saya kebetulan masih ada, tapi saya cek ke beberapa teman saya nggak ada yang cipta dana, jadi yang ada hanya di Bareksa. Tentunya ini juga saya sih setuju aja sih, biar enak lah, biar aman gitu ya. Jadi kalau ada uang dingin, ada uang nganggur, ya kalau saya sih mikir kalau di bank, kalau jumlah kita nggak terlalu besar, tentunya habis dimakan biaya admin dan pajak bunga gitu ya. Ini menjadi pilihan kita untuk menaruh uang. Kalau beberapa teman gini, nanti kalau hilang gimana? Nanti kalau OVO tutup gimana? Nggak cuma OVO, misalkan di Tokopedia, di Shopee, di mana-mana. Itu saya gini, kalau saya sih tidak berlaku terlalu naif. Ini nggak mungkin adalah money game seperti yang ada di luaran sana yang menawarkan imbal hasil yang menggiurkan sehingga membutakan logika kita. Tentunya misalkan, kan pasti ada kemungkinan nih, entah itu OVO atau Gojek lah, atau Tokopedia, Shopee dan lain-lain, ketika mereka mau tutup pasti ada woro-woro, pasti ada yang namanya pamitan dulu, tolong ini walletnya dikosongkan semua, atau tolong yang punya produk ini dijual semua atau dialihkan kemana. Pasti mereka akan bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi nggak usah terlalu khawatir, tapi above all berinvestasilah di angka yang Anda bisa memitigasi risikonya. Misalkan jelek-jelek kan nih, kalaupun itu hilang ya, entah itu scam atau lupa password misalnya, ya tidak terjadi apa-apa signifikan terhadap Anda. Jadi itu adalah batasan jumlah investasi minimal kita di sana. Kalau kita yang sudah sadar investasi, sudah suka investasi, boleh memperbesar persentase ini. Jujur beberapa teman malah yang berpenghasilan cukup lumayan menginvestasikan 70-80% dari pendapatannya untuk diinvestasi, bukan di saving ataupun di needs atau bond gitu ya. Jadi mungkin itu sekilas mengenai membedah OVO Invest Bareksa Manulife ini, dan I think it's a good idea to start invest from now. Thank you, bye bye.